Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang enzim. Pertama, apa sih sebenarnya enzim itu? Enzim merupakan senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh, ya, baik itu organisme, ya, baik tumbuhan, hewan ataupun manusia, tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Kemudian, enzim dalam proses metabolisme, yaitu enzim katalase, berfungsi membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Contohnya katalase 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Kemudian ada enzim oksidase, di mana enzim oksidase ini berfungsi mempergiat penggabungan O2 dengan suatu substrat yang pada saat bersamaan juga mereduksikan O2 sehingga terbentuk H2O. Kemudian ada enzim hidrase, berfungsi menambah atau mengurangi air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan terurainya senyawa yang bersangkutan. Contoh fumarase, enolase, ekonitase. Kemudian ada enzim dehidrogenase, di mana berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat yang lain. Kemudian komponen enzim itu ada koenzim, di mana bagian protein yang bersifat labil atau mudah berubah dan dipengaruhi suhu dan pH. Kemudian ada kofaktor, yaitu komponen non protein yang berupa ion-ion organik. Kemudian gugus protestik. Nah, gugus protestik ini berupa senyawa organik yang berikatan kuat dengan enzim. PAD, kemudian biotin dan heme merupakan gugus protestik yang mengandung zat besi. Kemudian ini ada struktur enzim. Jadi struktur enzim, ya, ada apoenzim plus koenzim sehingga terbentuklah holoenzim atau enzim yang lengkap yang bersifat aktif. Jadi apoenzim ada bagian protein yang tidak aktif, kemudian ada koenzim, ya, grup protestik atau tidak aktif, ya, kemudian akan menjadi holoenzim, enzim lengkap atau enzim aktif. Nah, di sini kita lihat ada bagian apoenzim, yaitu bagian warna merah, koenzim bagian yang warna hijau, bagian warna biru, ya. Kemudian biru tua itu warna, ada yang warna pink itu substrat. Nah, ketika nanti setelah tergabung apoenzim dan koenzim ini akan terbentuklah holoenzim, ya, jadi enzim yang lengkap. Kemudian ada bagian di sana, lihat bagian koenzim ada molekul organik, ya, kemudian ada tempat aktif. Kemudian ada yang warna pink ada substrat di sana nanti. Kemudian ada juga aktivator ion logam. Nah, di sini ada teori gembok dan kunci, ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang teori tersebut. Kemudian kita lanjutkan dulu materinya ke bagian-bagian enzimnya. Di sini gambar yang pertama tadi kurang begitu jelas, jadi di sini Pak ambil bagian ini, ya, bagian enzim. Jadi sama saja tapi yang diperdalam lagi di sini. Bagian-bagian enzim yang pertama holoenzim, ya. Enzim aktif lengkap dengan semua komponennya, itu disebut dengan holoenzim seperti tadi. Nah, kemudian ada apoenzim atau apoprotein, bagian yang terdiri dari protein saja pada suatu enzim. Makanya tadi gambar yang sebelumnya Pak jelaskan enzim apoenzim ini belum aktif, ya, hanya berdiri sendiri. Kemudian ada gugus protestik, koenzim atau kofaktor yang terikat sangat kuat, bahkan terikat dengan ikatan kovalen dengan enzim. Nah, kemudian ada koenzim. Koenzim ini merupakan molekul organik atau kompleks yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya yang bersifat mudah diurai. Kemudian ada kofaktor. Kofaktor ini adalah ion-ion inorganik yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Sukar terurai sifatnya. Kemudian terikat kuat dengan gugus protestik. Beberapa enzim tidak membutuhkan molekul kimiawi lain untuk aktivitasnya. Beberapa membutuhkan kofaktor atau koenzim. Kemudian berdasarkan komponen penyusunnya, enzim ini dibedakan menjadi dua, ya. Ada enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim sederhana artinya enzimnya komponennya tidak lengkap, ya. Kalau enzim kompleks itu berarti komponen dari bagian-bagian dari enzim itu lengkap, gitu, ya. Kemudian kita ke contoh dari
beberapa enzim yang berperan dalam metabolisme protein. Nah, dalam proses anabolisme ada enzim yang berperan yaitu glutamat dehidrogenase ya, berfungsi untuk pembentukan asam glutamat. Kemudian ada juga transferase ya, kemudian berfungsi untuk transfer NH2 ya. Kemudian pada proses katabolisme ada enzim yang berperan yaitu asam amino oksidase yang berperan sebagai pembentukan asam keto plus NH3 ya. Kemudian ada enzim deaminase yang berperan dalam pembentukan senyawa hidroksida plus NH3. Kemudian ada dekarboksilase yang berperan dalam pembentukan senyawa amina plus CO2 ya. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai enzim. Jika nanti ada yang belum jelas, silahkan nanti ditulis di kolom komentar untuk ditanyakan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.